Om Swastiastu, selamat pagi anak. Mudah-mudahan hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 9. Materi yang kita akan bahas hari ini itu adalah materi tentang luas permukaan dan volume kerucut. Nah, sebelum ke materi inti, kita akan mengulas lagi tentang materi yang sudah anak-anak pernah pelajari waktu di kelas 7 atau di kelas 8, tentunya yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume kerucut. Nah, materi ini kita akan bahas pada bagian materi apersepsi. Untuk mempelajari luas permukaan dan volume kerucut, anak-anak harus mengingat beberapa materi, di antaranya adalah yang pertama, luas juring lingkaran. Luas juring lingkaran itu dirumuskan dengan membandingkan, kalau ilustrasinya atau gambar juring lingkarannya adalah AOB, maka untuk mencari luas juring AOB itu dilakukan dengan membandingkan luas juring AOB dengan luas lingkaran. Nilainya harus sama dengan panjang busur AB dibandingkan dengan keliling lingkaran dari A kembali ke A. Kemudian materi yang kedua yang anak-anak juga harus ingat itu adalah tentang rumus volume limas. Rumus volume limas anak-anak sudah dapatkan di kelas 8, di mana volume limas dirumuskan dengan V sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi, di mana V adalah volume limas, LA adalah luas alas limas, kemudian T adalah tinggi limas. Materi yang terakhir anak-anak harus ingat lagi berkaitan dengan kerucut adalah rumus volume tabung yang baru saja kita bahas pada bagian atau LKS 37.2, di mana rumus volume tabung itu adalah V sama dengan PR kuadrat T. Oke anak-anak, kita langsung mulai dengan materi yang pertama, yaitu luas permukaan kerucut. Rumus luas permukaan kerucut ditemukan dengan menganalisis jaring-jaring kerucut, dan untuk keperluan itu silahkan anak perhatikan dan amati proses membelah kerucut menjadi jaring-jaring kerucut sesuai apa yang ditampilkan pada animasi di samping. Nah, coba diperhatikan anak-anak. Sebuah kerucut dibelah menurut garis pelukis, kemudian menurut rusuk alas, kemudian sisi lengkungnya dibuka terus sedemikian sampai diperoleh bangun datar. Kita ulangi kerucut. Nah, ini dibelah anak-anak menurut garis pelukis, kemudian sisi lengkungnya dibuka terus sampai diperoleh dua buah bangun datar, yang satu berbentuk lingkaran, yang satu berbentuk juring atau sektor lingkaran. Nah, dari animasi ini anak-anak kita bisa menggambarkan bahwa sebuah kerucut dengan panjang garis pelukis S kalau dibuka menurut garis pelukis dan menurut rusuk alas, maka kita dapatkan jaring-jaring kerucut berupa sebuah lingkaran dan sebuah juring lingkaran. Lingkarannya berwarna kuning dan juring lingkarannya berwarna ungu. Nah, untuk membantu analisis, kita tambahkan garis bantu berupa lingkaran penuh yang memuat juring yang menjadi selimut kerucut. Nah, sebelumnya silahkan perhatikan, kan hanya ada juring atau sektor lingkaran. Nah, kita beri
garis bantu berupa lingkaran yang memuat juring yang menjadi selimut kerucut. Nah, dari jaring-jaring kerucut yang ada di gambar sebelah kanan, kita akan mendapatkan bahwa kerucut dibentuk oleh sebuah lingkaran yang menjadi alas. Jadi ada sebuah lingkaran yang menjadi alas, kemudian ada sebuah juring yang menjadi selimut kerucut. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan luas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas itu sama dengan luas lingkaran. Dan kalau kita misalkan luas alasnya adalah LA, maka rumus untuk LA adalah pi R kuadrat. Ini sesuai dengan rumus luas lingkaran. Selanjutnya, panjang jari-jari pada juring, jadi S pada juring, yang ini anak-anak, itu panjangnya akan sama dengan panjang garis pelukis pada kerucut. Jadi S pada kerucut sama dengan S pada juring yang membentuk selimut kerucut. Nah, sesuai dengan materi di bagian apersepsi, luas juring atau luas selimut kerucut yang dalam hal ini adalah yang berwarna ungu, anak, itu bisa dicari dengan rumus perbandingan luas juring per luas lingkaran yang memuat juring. Jadi luas juring yang berwarna ungu kita bandingkan dengan luas lingkaran yang jari-jarinya adalah S. Jadi seluruh luas lingkaran, kemudian nilainya harus sama dengan panjang busur. Kalau ini kita misalkan titik A, kemudian yang di atas adalah titik A aksen, anak-anak, maka nilai perbandingan yang harus sama itu adalah busur A sampai A aksen kita bagi dengan A sampai A kembali. Ini sama dengan keliling lingkaran yang jari-jarinya adalah S. Sementara dari A ke A aksen itu adalah sama dengan keliling lingkaran alas kerucut, yaitu 2VR. Dengan demikian, rumus ini akan menjadi LS sama dengan, LS per PS kuadrat sama dengan 2VR per 2VS, di mana PS kuadrat adalah luas lingkaran yang besar, LS itu adalah hanya luas juring yang berwarna ungu, 2VR itulah panjang busur dari A sampai A aksen, kemudian 2VS itu adalah keliling lingkaran yang besar dari A keliling sampai A lagi. Itu panjangnya adalah 2VS. Nah, dari bentuk ini anak lihat bagian kanan atau di ruas kanan ada unsur yang sama pada bagian penyebut dan pembilang. Kita tinggal saling bagi atau sederhananya dicoret sehingga tinggal R per S. Makanya bentuk berikutnya akan menjadi LS per PS kuadrat sama dengan R per S. Nah, dengan melakukan operasi aljabar kita akan mendapatkan LS sama dengan R per S kali PS kuadrat. Nah, pada S kuadrat itu ada S kali S, sementara di penyebut juga ada S. Jadi kita tinggal coret 1S pada penyebut dan 1S pada S kuadrat, sehingga LS tinggal mengalihkan R kali V kali S, sehingga kita dapatkan LS sama dengan VRS. Nah, itu anak-anak. Nah, dari pembahasan yang tadi kita simpan dulu, yaitu untuk luas alas kita dapatkan VR kuadrat
Niki. Kemudian untuk luas selimut kerucut, rumusnya adalah VRS. Nah, untuk menentukan luas permukaan kerucut secara keseluruhan, kita tinggal menggabungkan luas alas dengan luas selimut kerucut, sehingga kita peroleh L sama dengan LA plus LS, L sama dengan PR kuadrat plus PRS. Kemudian dengan menggunakan sifat distributif, kita peroleh L sama dengan PR kali R ditambah S. Nah, ini adalah rumus yang berlaku untuk mencari luas permukaan kerucut. Nah, untuk lebih jelas, Bapak berikan efek blok anak-anak untuk melihat rumusnya supaya lebih jelas. Dimana dari rumus ini L itu menyatakan luas permukaan kerucut, kemudian LA itu adalah luas alas kerucut, LS itu adalah luas selimut kerucut, kemudian R adalah panjang jari-jari, S itu adalah panjang garis pelukis, dan hubungan R kemudian S dan T pada kerucut sudah dibahas pada saat pembahasan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung khususnya pada kerucut. Jadi kita ambil lagi, hubungannya adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, atau bisa ditulis S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, itu anak-anak untuk rumus luas permukaan kerucut. Nah, sebelum lanjut, Bapak tidak lupa selalu mengingatkan anak-anak agar anak-anak selalu menerapkan 3M dalam kehidupan keseharian anak-anak dimanapun berada. 3M terdiri dari yang pertama, selalu memakai masker anak-anak, kemudian selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter. Nah, ini kita lakukan untuk mempercepat, memutus mata rantai perkembangan virus COVID-19. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa anak-anak klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke, anak-anak, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu volume kerucut anak-anak. Rumus volume kerucut itu ditemukan dengan melakukan percobaan seperti pada animasi berikut. Coba diperhatikan, ada dua bangun ruang, yaitu tabung dan kerucut dengan ukuran yang sama. Kerucut diisi dengan air secara penuh, kemudian dituangkan ke dalam tabung. Nah, dalam sekali penuangan ternyata tabung belum terisi secara penuh. Nah, perlu Pak sampaikan bahwa ukuran panjang jari-jari dan tinggi kerucut itu sama persis dengan panjang jari-jari dan tinggi pada tabung. Nah, kita tuangkan lagi, ini adalah penuangan yang kedua anak-anak. Dengan 2 kali volume kerucut, ternyata tabung masih juga belum penuh. Kita lakukan lagi penuangan anak-anak, proses yang sama kita ulangi. Ini adalah penuangan kita yang ketiga kali anak-anak. Untuk penuangan yang ketiga kali, nah ternyata tabung sudah terisi penuh anak-anak.
dan tidak ada air yang tumpah. Nah, dari animasi yang anak-anak amati tadi, kita akan peroleh bahwa tabung terisi penuh dengan tepat sebanyak 3 kali volume kerucut. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara volume tabung dan volume kerucut itu bisa dituliskan bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Atau dengan operasi aljabar, kita akan membalik posisi dari volume tabung dan volume kerucut. Kita akan peroleh bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Nah, pada bagian materi apersepsi sudah diingatkan juga anak-anak tentang volume tabung, di mana volume tabung itu dirumuskan dengan PR² T. Nah, rumus inilah kita ganti ke rumus volume tabung. Jadi kita akan peroleh volume kerucut sama dengan 1/3 kali PR² T. Jadi volume tabung itu diganti dengan PR² T. Ini masuk ke volume tabung sehingga diperoleh rumus volume kerucut itu adalah 1/3 kali PR² T. Dan secara sederhana, secara simple ditulis bahwa untuk kerucut volume itu dirumuskan dengan V sama dengan 1/3 PR² T, di mana V itu adalah volume kerucut, R adalah panjang jari-jari alas kerucut, T adalah tinggi kerucut, dan V itu adalah sebuah tetapan yang nilainya secara eksak itu adalah 22/7, atau anak-anak juga bisa memilih nilai V yang berupa pendekatan, yaitu 3,14, dan pemilihan nilai V apakah 22/7 atau 3,14 itu anak-anak sudah pelajari ramu-ramunya pada saat anak-anak belajar tentang lingkaran waktu di kelas 8. Nah, demikian anak-anak untuk rumus volume kerucut bisa kita temukan dengan melakukan percobaan menuang isi kerucut ke dalam tabung, di mana kerucut dan tabung mempunyai panjang jari-jari dan tinggi yang sama. Rumus volume kerucut dapat juga ditemukan dengan memandang kerucut sebagai limas dengan alas yang berbentuk lingkaran. Silakan anak-anak cermati ilustrasi seperti berikut. Ini ada limas dengan alas segi 4 dengan tinggi T. Nah, kalau alasnya kita ganti dengan sebuah lingkaran, maka kita dapat bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk kerucut. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas pada materi apersepsi, bahwa untuk limas, rumus volume limas itu adalah V sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, kalau kita gunakan untuk menghitung volume kerucut, karena luas alas kerucut itu berupa lingkaran, sementara luas lingkaran rumusnya adalah PR², maka rumus volume limas kita ganti luas alasnya dengan PR², sehingga menjadi volume
rumus volume kerucut, sehingga kita peroleh V sama dengan 1/3 kali VR kuadrat kali T. Nah, kita akan peroleh V sama dengan 1/3 VR kuadrat T. Nah, inilah rumus volume untuk kerucut, di mana V sama dengan volume kerucut, R sama dengan panjang jari-jari alas kerucut, T sama dengan tinggi kerucut, V sama dengan 22/7 atau V sama dengan 3,14. Nah, untuk contoh soal tentang luas permukaan dan volume kerucut, silahkan anak-anak baca lagi atau pelajari lagi ringkasan materi bab 5 tentang bangun ruang sisi lengkung pada halaman 5. Nah, untuk video kali ini Pak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa anak-anak pahami dengan baik dan benar. Harapan Bapak, semoga video ini bermanfaat dan membantu anak-anak dalam mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Sebelum Pak akhiri, tidak lupa Pak sampaikan terima kasih dan Pak tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang.